Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reina Ajeng Pratiwi dengan NPM 102190076 dari kelas B Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit materi mengenai Ma'rifatur Rasul atau mengenal hakikat Rasul. Nabi Muhammad SAW adalah sebagai hamba di antara hamba-hamba Allah lainnya. Sebagai hamba, maka Rasulullah mempunyai ciri yang juga sama dengan manusia lainnya. Seperti beliau sebagai manusia mempunyai nasab dan jasadnya. Sebagai hamba ini menunjukkan bahwa Nabi adalah manusia biasa yang Allah berikan kemuliaan berupa wahyu dari Allah. Untuk mengetahui Nabi sebagai hamba, dapat kita ketahui secara pasti dari perjalanan sirah Nabi, khususnya di dalam fikih sirah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga sebagai Rasul di antara para Rasul. Sebagai Rasul, Nabi bersifat menyampaikan risalah, menjalankan amanah dari Allah, dan sebagai pemimpin umat. Perjalanan Nabi sebagai Rasul dalam menyampaikan dakwah dan misi dapat dilihat dari dakwah-dakwah Nabi, seperti di dalam fikih dakwah. Kedudukan Rasul dapat digambarkan di dalam sirah Nabi, sunnahnya, dan dakwahnya, sehingga dari kedudukan ini banyak yang kita ambil sebagai fikih sirah, fikih akam, dan fikih dakwah. Selanjutnya yaitu wajibuna nahwa Rasul atau kewajiban terhadap Rasul. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk semua umat manusia. Di dalam diri beliau terdapat suri tauladan yang baik bagi umatnya. Allah juga telah menerangkan di dalam kitabnya bahwa Nabi Muhammad diutus tidak lain adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka kewajiban kita kepada Rasulullah SAW adalah: pertama, beriman kepadanya. Yang kedua, mencintainya. Yang ketiga, mengagungkannya. Keempat, membelanya. Kelima, mencintai orang-orang yang mencintainya. Lalu ada pula wazifatur Rasul atau tugas Rasul. Tugas Rasul dapat dibagi menjadi dua, yaitu menyampaikan risalah dan menegakkan dinullah. Kedua tugas ini adalah intisari dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amalan dakwah Nabi Muhammad SAW. Risalah dakwah yang dibawa oleh Nabi adalah memperkenalkan masyarakat jahiliyah kepada penciptanya. Perkara ini tidaklah begitu sukar, karena setiap manusia mempunyai fitrah untuk menerima Khalik. Setelah itu menjadikan mereka sebagai muslim. Sebagai muslim, perlu untuk mengetahui bagaimana cara ibadah dan mengikuti Islam. Tugas Rasul diantaranya adalah menjelaskan cara pengabdian kepada Allah, menjelaskan Islam sebagai panduan hidup. Di antara tugas Rasul ialah mengemban risalah dakwah. Rasulullah SAW melakukan aktivitas dakwah agar umat manusia ma'rifatul khaliq atau mempelajari, mengetahui, dan mengenal Sang Pencipta, yaitu Allah Ta'ala, sehingga mereka bersedia beribadah hanya kepadanya. Dan Rasulullah membimbing manusia tentang tata cara ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, menegakkan agama Allah. Rasulullah SAW
melakukan iqamatul khilafah atau menegakkan khilafah, yakni kepemimpinan Islam di muka bumi. Rasulullah menggariskan minhajud dakwah atau metode cara dan prosedur dakwah untuk menjadi pedoman generasi penerusnya. Lalu yang terakhir adalah nataiju ittiba Rasul atau hasil dari mengikuti Rasul. Keimanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus diwujudkan dengan cara ittiba atau mengikuti. Seseorang yang rela ittiba kepada Rasul berarti telah tertanam dalam dirinya tasdik atau pembenaran dan ta'ah atau ketaatan, sebagaimana disebutkan dalam pembahasan wajibuna nahwa Rasul, sehingga ia senantiasa bersedia mengikuti komando Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menjauhi apa yang dilarangnya dan beribadah dengan apa yang diisyaratkannya. Seseorang yang berittiba akan memetik hasil yang bermanfaat bagi dirinya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Di antaranya yaitu memperoleh rahmatullah atau rahmat Allah. Muslim yang selalu taat dan patuh kepada perintah Allah dan Rasul-Nya akan mendapatkan limpahan rahmat darinya, yakni belas kasih, kasih sayang, kebaikan, kemurahan, dan simpati, sehingga ia mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Memperoleh hidayatullah atau petunjuk Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pembawa petunjuk Allah Ta'ala. Maka dengan berittiba kepadanya kita akan memperoleh hidayah Allah, dapat mengetahui iman dan ajaran yang benar. Jadi kesimpulan dari pembahasan mengenai ma'rifatul Rasul ialah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai hamba di antara hamba-hamba Allah lainnya. Sebagai hamba, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai ciri yang juga sama dengan manusia lainnya. Selain itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai Rasul di antara para Rasul. Sebagai Rasul, Nabi bersifat menyampaikan risalah, menjalankan amanah dari Allah, dan sebagai pemimpin umat yang diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin dicukupkan sekian apa yang dapat saya sampaikan mengenai ma'rifatur Rasul. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.